Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru, dimanapun anda berada, semoga sehat selalu, berkah selalu. Nah, jangan lupa teman-teman itu selalu mensupport YouTube channel saya di Belajar Jadi Guru Hebat, Guru Profesional, dengan cara mensubscribe-nya. Subscribe itu gratis loh teman-teman, agar YouTube channel ini semakin berkembang dan saya lebih bersemangat lagi share tentang konten-konten pembelajaran dan keseharian sebagai guru IPA. Saat ini masih sebagai guru IPA di sekolah anak gunung di SMP Negeri 3 Kuripan 1 Atap. Semoga senantiasa diberikan kesehatan jasmani, rohani, ekonomi untuk kita sekeluarga. Oke, tanpa berpanjang lebar, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus, cakep kan tuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan share tentang pengalaman saya dalam menyusun portofolio digital di tugas guru penggerak angkatan 11. Nah, pada video ini saya harap teman-teman itu bisa ATM, modifikasi, mati tiru dan modifikasi. Saya yakin rekan-rekan guru di sini adalah orang-orang yang punya dedikasi tinggi. Saya doakan semoga rekan-rekan guru sehat selalu, berkah selalu, dan sukses dunia akhirat. Nah, seperti ini. Oke, kita masuk ke linknya di portofolio digital calon guru penggerak. Nah, pada home ini teman-teman guru bisa memberikan informasi data diri teman-teman, biodata diri ya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk tampilan yang ini, nah agar menarik teman-teman lah, lebih paham lah, bisa edit di Canva-nya. Ini aku cuma menampilkan hasil akhirnya karena cara membuatnya tuh sudah ada di video sebelumnya. Teman-teman bisa scroll di bawahnya, itu ada, atau nanti insya Allah saya akan masukkan di kolom komentar ya, di deskripsi box ya, di kotak deskripsinya nanti insya Allah ya. Nah, di sini biodata dirinya teman-teman bisa memberikan alamat, nomor telepon, link-link YouTube, atau ya email lah, seperti itu teman-teman. Oke, lalu bisa memberikan coach atau ya motivasi diri. Kebetulan saya di sini motivasi dirinya, jika komentar baik sebagai imun booster dan komentar buruk sebagai pil pahit, maka yakinlah keduanya berfungsi sebagai katalisator agar diri ini lebih baik dari sebelumnya. Lalu teman-teman guru bisa memberikan riwayat karir gurunya selama menjadi guru. Alhamdulillah saya lulus itu 2013, langsung dapat kerjaan alhamdulillah, meskipun ya tidak mudah tapi alhamdulillah, di SD Muhammadiyah 1 Jember. Lalu kemudian saya pulang kampung 2014 sampai Islam Nur Karomatul Hasan Maron Probolinggo. Lalu di masa-masa ini 14 ke 15 kenapa gada, karena saya mencoba dunia baru di luar pendidikan, di accounting di salah satu perusahaan yang ada di Bali. Lalu kemudian saya kembali ke jalan yang benar 2016 sampai 2023. Saya itu mengabdi di yayasan di Dua Tembaga, SMP Islam Nahdlatul Thalibin di Prawetan Banyuanyar Probolinggo, dan SMA Muhammadiyah 3 Probolinggo yang alamatnya berada di Pendil, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Lalu alhamdulillah qadarullah 2023 sampai sekarang alhamdulillah diberikan amanah mengabdi di SMP Negeri 3 Kuripan 1 Atap. Dan ini lokasinya berbatasan dengan Lumajang dan jalannya juga lewat gunung-gunung, karena sekolah tempat saya mengajar saat ini ada di gunung. Saya doa mudah-mudahan sehat jasmani rohani untuk saya, orang tua, adik, karena perjuangan kami itu semuanya punya porsi masing-masing, mudah-mudahan dimudahkan seperti itu. Lalu ada jabatan dan karir guru, teman-teman bisa tuliskan ya jabatannya sebagai apa saja. Di sini saya juga menuliskan, lalu berikan foto-foto moto tergerak, bergerak dan menggerakkan, seperti itu. Lalu selanjutnya di atas itu ada mulai diri. Jadi saya setiap alur saya sendirikan, bukan tiap modul ya, tapi tiap alurnya. Jadi mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi konseptual, lalu elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, aksi nyata,
ya alur merdekanya. Lalu kita bisa menambahkan tugas yang memang dikumpulkan di LMS, yaitu jurnal refleksi, kegiatan lokal karya, pendampingan individu, publikasi, dan sertifikasi pendidikan. Oke, kita lanjut ke mulai dari diri. Ya, pada mulai dari diri ini teman-teman bisa menyisipkan link Google Drive-nya seperti itu, modul 1.1, dan kalau ada YouTube-nya silahkan juga teman-teman bisa menyisipkan. Nah, ini ya teman-teman. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, sampai dengan modul 3.3. Seperti eksplorasi konsep juga sama. Jadi hasil teman-teman ngerjakan itu udah harus Canva, harus YouTube, tapi setidaknya ikuti rubriknya saja seperti itu. Nah, ini ada yang Google Drive, ada yang untuk YouTube, seperti itu teman-teman. Nah, di eksplorasi konsep nih ada submodul yang panjang ya, banyak tugasnya. Ntar masih loading nih. Oh, ada yang membuat RPP seperti itu. Nah, ntar lagi teman-teman ada yang agak panjang gitu ya. Latihan praktik coaching juga dimasukkan. Oke, kayaknya melihat boleh. Ntar lagi ini di modul 3.3. Oke, 3.2, 3.1. Ada yang agak panjang tuh teman-teman, sebentar. Yang agak banyak tugasnya itu eksplorasi konsep ini 2.2 sosial emosional, seperti itu. Ini banyak kasusnya di situ kan. Coaching untuk supervisi akademik. Oke, latihan praktik coaching. Itu dan bisa merubah matematika itu menjadi pelajaran pengalaman bahwa banyak siswa yang mengatakan atau di sini ada tugas saya sebagai coach. Saya berperan sebagai coach, membantu Pak Anas untuk mewujudkan rencana yang telah disampaikan tadi. Itu siapa yang mau diajak kolaborasi oleh Pak Anas? Menurut saya sebenarnya dari semua mata pelajaran itu bisa, tapi lebih baiknya itu guru yang juga terus periksa. Itu ya teman-teman. Oke, kita bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Subscribe ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke alur selanjutnya, yaitu ruang kolaborasi. Nah, pada ruang kolaborasi ini adalah sesi yang sangat dinanti, karena kita bertemu dengan fasilitator kita dan rekan-rekan 10 orang yang kelas A dan kelas B, dan di sini kita bisa melepas rindu, berbagi pengalaman, sharing terkait dengan topik-topik sesuai dengan modul yang kita bahas, seperti itu. Nah, di modul 1.1 ini kekuatan konteks sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran KHD itu kita bahas. Ini hasil bukan rekaman dari kita saat rukol, tapi hasil kita saat mengerjakan, seperti itu teman-teman. Nah, seperti ini di rukol kedua. Bulatkan tekad kuatan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar
itulah teman-teman hasil kolaborasi kita. Nah ini setiap anggotanya itu yang ditentukan tuh dari fasilitator kita. Nah dari sini kita bisa berkolaborasi dengan dari kelompok lain, bukan kelas kita kan, saya kan kelas A, jadi bisa berkolaborasi dengan kelas B seperti itu teman-teman. Masya Allah tabarakallah. Lanjut. Nah ini coaching ya, kita praktik coaching. Ini ada rekamannya yang dimasukkan juga di sini, coaching untuk supervisi akademik seperti itu. Nah ini dengan kelompok sebelah juga kolaborasi. Nah ini untuk yang terakhir, ini modul terakhir, rukol yang terakhir. Dan rukol terakhir ini rukol yang sangat sedih sampai kita ya emosional banget, karena kita sudah lama join, selama 6 bulan seperti itulah kita bersama. Nah lanjut kita ke dekon, demonstrasi kontekstual. Nah, dekon bolehlah disingkat akronimnya DK, boleh seperti ini teman-teman, demonstrasi kontekstualnya. Oke kita lihat. Kalau di 1.4 itu segitiga garis diskusi. Skenario kasus 1, siswa menggunakan ponsel saat pembelajaran. Baik anak-anak, rumus untuk mencari jarak berarti P dikali P itu apa? Dikali T berarti waktu. Terus kalian sendiri lagi apa nih? Wah main HP. Pak ambil HP-nya dulu ya. Pada video ini kita mempraktikkan segitiga garis diskusi. Oke kita lanjutkan ke selanjutnya. Yang ini kita membuat RPP dengan diferensiasi, pembelajaran diferensiasi, dan ini dengan pembelajaran sosial emosional. Lalu di modul selanjutnya coaching, kita mempraktikkan coaching supervisi akademik seperti itu teman-teman. Jadi ada yang kebagian 4 itu kita memerankan 4 siklus seperti itu teman-teman. Jadi semuanya nih diantara kita tuh pasti kebagian sebagai coach, sebagai coachee seperti itu. Oke kita lanjutkan. Nah kita lanjut, lalu kita ke elaborasi pemahaman. Elaborasi pemahaman ini adalah kita ikut meeting Zoom, Google Meetingnya bersama dengan instruktur, dan ini waktunya 1,5 jam, sudah terjadwal di LMS. Kita tinggal klik lalu kita join di elaborasi pemahaman dengan instruktur seperti itu. Dan sebelah ini adalah intisarinya, jadi ya ada yang banyak kita mengambil intisari, ada yang sedikit, apa-apa yang penting kita sudah mengikuti alurnya seperti itu. Oke kita lanjutkan. Nah ini bersama instruktur. Oke tiap modul ada ya, ini modul yang terakhir. Kita lanjutkan ke selanjutnya, koneksi antar materi. Koneksi antar materi ya, kita mengkoneksikan modulnya itu dan bermuaranya ke modul 1.1 seperti itu, dikoneksikan semua gitu teman-teman. Nah kita lanjutkan. Sebentar saya coba buka yang terakhir mungkin ya, karena dia modul terakhir. Yang terakhir sebentar, ada 10 harusnya teman-teman. Kita lihat 1, 2, 3, ini yang keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke kita lihat koneksi antar materi. Mari bergerak
bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka lekas bergerak. Dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka lekas bergerak. Dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Pendidikan penggerak, ciptakan generasi bagi pendidikan merdeka lekas bergerak. Dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang. Seperti itu teman-teman. Lalu kita ke alur selanjutnya, aksi nyata ya. Setelah itu kita aksi nyata. Nah, ini semua aksi nyata kita publik, bukan di unlisted itu, karena sesuai dengan peraturan yang disampaikan saat masa orientasi. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lihat semua aksi nyata ada di sini. Ada yang ngajar karena pembelajaran diferensiasi gitu, ada yang menyampaikan materi, ada rekan-rekan seperti itu. Coaching untuk supervisi akademik. Oke, aksi nyatanya sudah ya. Lalu ada ke jurnal refleksi. Jadi setiap 2 minggu kita melakukan refleksi 4P tentang fakta, perasaan, pembelajaran, future itu untuk kedepannya. Itu ada 4F, 4P juga ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita memberikan refleksi sini seperti ini misalnya. Masih loading. Ini 4F gitu. Unggul penopang bangsa, mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Kita lanjutkan ya. Ini entah mengapa keluar seperti itu. Lanjut ke lokakarya. Nah, lokakarya ini juga hal yang dinanti-nanti, pembelajaran secara luringnya seperti itu, karena kita ketemu dengan teman kita yang satu kelompok yang 5 orang dan juga disatukan dengan kelompok yang lain. Jadi kita nambah teman, nambah saudara seperti itu teman-teman. Di lokakarya yang 0 sampai loka panen hasil belajar, alhamdulillah saya dokumentasikan sebisa saya di sini. Seperti itu. Ini loka orientasi seperti itu. Kita belum mengenal satu sama lain, cuma mengenal beberapa aja seperti itu. Lalu setelah loka orientasi ini kita loka, dan ini banyak adalah kenang-kenangannya setiap loka orientasi. Alhamdulillah kita dapat kaos merdeka yang merah. Lalu di loka pertama, kita ingat-ingat ya, loka pertama itu kita dapat, kalau tidak salah itu mus wireless itu. Kalau loka 2 nih saya ingat itu saya kena foto, dapat alhamdulillah dapat speaker aktif, speaker bluetooth,
Loka 3-nya ini. Nah, di loka 3 ini dapat headset ya. Dapat headset tapi tidak saya foto. Loka 4 kena foto, dapat topi, alhamdulillah biar agak kepanasan. Nah, di loka 5 ini kita dapat ransel, itu punya temen, tas ransel. Oke, alhamdulillah. Di loka 6 kita dapat tas tapi bukan tas ransel, tas jingjing gitu ya. Dan di loka 7 kita dapat pointer teman-teman. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan nanti membawa keberkahan. Loka karya yang ke-7 kelas belajar, jadi kita belajar memberikan refleksi di situ terkait dengan pembelajarannya, modul materi ajarnya, fasilnya, PP-nya, aktor yang terlibat, itu kita berikan refleksi. Dan di loka 7 ini panen hasil belajarnya, fasilitator kita datang, alhamdulillah. Dan ini ada hasil dari wartawan ya yang saya copy, tapi saya nggak mengakui kalau ini karya saya, tapi saya tulis alamat websitenya dari reporter Pak Samsul Akbar. Ini hasil beliau meliput, dan alhamdulillah pada sesi ini ada LK pengembangan program, jadi saya masukkan di LK yang 9 slide-nya itu saya masukkan di sini itu teman-teman. Dan ada di LMS, kita share di LMS-nya. Dan pada loka panen hasil belajar, namanya panen ya, kita dipanen karya kita selama 6 bulan gitu, selama kita pendidikan dan karya, selama kita ikuti guru penggerak kita menghasilkan karya seperti itu, boleh karya murid. Nah, dan di sini harusnya kita foto ya karya apa yang saya bawa gitu kan. Tapi di sini saya sudah sebagian ini ada di buku alurnya, alur merdekanya saya taruh, saya buat juga ya, buat buku. Dan ini ada buku ISBN, alhamdulillah. Kita buat kalender juga di aksi nyatanya, posternya saya buat kalender. Di kelas berbagi juga, dan ada arang briket, saya bikin cetak 5 pieces waktu itu, 1, 2, ada 6, 1, 2, 3, 4 buku ISBN, buku alur merdeka selama 6 bulan itu saya bukukan hasil ya, hasil di portofolio ini saya juga bukukan seperti itu, tapi tidak dapat ISBN karena ada peraturan. Saya tanya ke penerbit, itu kalau hasil diklat itu tidak bisa dibukukan seperti itu, hasil kuliah gitu, hasil diklat seperti itu. Lalu saya juga membuat aksi nyata 1.2, hasil dari PowerPoint-nya, kanvanya itu saya bentuk kalender. Ketiga, yang keempat slide hasil kelas belajar. 4, 5 itu arang briket, slide tentang arang briket. Dan ke-6 itu kumpulan karyanya saya letakkan di situ, apa aja yang saya buat di situ saya list seperti itu. Ini kelas berbaginya, ini bahan tayang kelas berbaginya. Lalu di sini full video kelas berbagi. Nah, ini full videonya dari ini banyak kan, di sini ada yang bahan tayang, ini yang tayang kelas berbagi, dan yang ini yang full sampai umpan baliknya juga ada di YouTube. Nah, ini dapat oke, seperti itu teman-teman, masih loading. Jadi kita memang di sana perlu perjuangan ekstra, dan anak-anaknya itu di sumber yang agar pembelajarannya sesuai dengan kodrat alamnya dan zamannya seperti sekarang Gen Z, di mana Gen Z itu tidak lepas dari gadget seperti itu. Oke, next slide. Slide lagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang praktik baik yang telah saya lakukan, yaitu pemanfaatan daun jati menjadi pewarna alami pada kain sebagai implementasi media pembelajaran berbasis lingkungan alam di SMP Negeri 3 Kuripan 1 Atap. Oke, next slide. Oke, latar belakangnya Bapak Ibu. Nah, di sini saya yakin Bapak Ibu banyak yang dari guru IPA, di mana pembelajaran IPA itu perlu pembuktian antara teori dengan praktek. Betul apa betul? Betul sekali. Oke. Oleh sebab itu, agar pembelajaran lebih bermakna dan anak lebih bersemangat,
Maka seorang guru itu harus berinovasi, melakukan eksperimen dengan memanfaatkan TIK. Jadi agar sesuai alamnya kita manfaatkan kondisi yang faktual, kontekstual, dan sesuai dengan alam kodrat zamannya, yaitu menggunakan TIK. Maka permasalahan yang saya angkat ini berdasarkan pengalaman, maka saya memanfaatkan pohon jati, di mana pohon jati yang ada di Wonoasri Kuripan itu kalau musim hujan seperti sekarang ini, dia itu tumbuh yang yang masih muda seperti itu Bapak Ibu. Oke, next slide. Nah, ini ya Bapak Ibu gambarannya. Kalau musim hujan itu kan kita tuh melihat bahwa pohon jati itu warnanya yang masih muda itu banyak. Lama-kelamaan kalau tidak dimanfaatkan, kira-kira kalau daun jati yang masih muda, Bapak Ibu saya rasa tahu semua, itu kira-kira seperti apa ya Bapak Ibu? Kalau pohon jatinya itu tidak dimanfaatkan, daunnya yang masih muda akan seperti apa kira-kira? Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan ini ada dokumentasi kegiatan. Saya berjumpa dengan bapak guru saya waktu saya SMP 2003 sampai 2006. Beliau itu guru matematika dan sekarang beliau menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 6 Sukapura kalau tidak salah. Pokoknya di Sukapura lah beliau. Yang nomornya saya kurang ingat ya teman-teman. Lalu ini foto bersama dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak DRS Dujoko Nurjaya DMM. Kemudian dengan Pak Tony yang belakang itu perwakilan dari BPGP dan fasilitator, dan ini Bapak Sekda, Bapak Heri, dan ini kepotong ya sebenarnya, ini banyak nih, dan ini saya paling boncel. Nah di sini ada teman-teman dari kelas B. Nah ini kelas B, dan juga ini kelas B, ini tekan kita satu kelas A seperti itu. Nah ini saat menyambut Pak Kadis datang, saya alhamdulillah bisa berbicara, menyampaikan keluh kesah karena Pak Kadis membuka topik dulu, jadi alhamdulillah kita bicara di luar loka karya dulu, lalu namanya kita silaturahmi lah seperti itu. Lalu ini foto bersama, ini ada yang kepotong loh teman-teman karena mungkin pengaturannya ya. Ini foto bersama dengan kita kelas A dan kelas B. Nah seperti itu. Inilah kegiatan kita di panen hasil belajar, alhamdulillah, mudah-mudahan membawa berkah seperti itu. Nah lalu kita ke pendampingan individu teman-teman. Jadi pada pendampingan individu itu ada 6 kali Bapak pengajar praktik itu datang ke sekolah. Jadi di sana kita itu didampingi tentang ya proses pembelajaran secara sinkronus seperti itu. Bahkan saat ada yang saat saya tampil mengajar dan semua CGP itu harus mengajar itu di PI 4 itu, nah, tentang pembelajaran sosial emosional seperti itu. Nah ini ada resume hasilnya seperti ini, dokumentasi kegiatan saat PI 2. Oke, saat PI 2 ini ada kok ini dokumentasi rekamannya ada. Jadi saya tuh bersama pengajar praktik ya, saya bersama rekan-rekan guru dan kepala sekolah dengan didampingi pengajar praktik itu menyampaikan visi guru penggerak seperti itu teman-teman. Dan ini ada LK-nya, semua LK saya taruh di sini. Dia enak kalau diminta ada di mana, ada di sini semua teman-teman. Dokumentasinya PI 3 juga kita bincang-bincang, ada LK waktu itu. Lalu kita ke PI 3 dokumentasi kegiatan. Selanjutnya PI 4 ini kita mengajar PI 4 seperti itu, PI 4. Dan di PI 5 ini coaching untuk supervisi akademik. Lalu di PI 6 tentang pemetaan aset. Nah hasil pemetaan asetnya, laporannya juga saya berikan dan LK-nya juga ada di situ. Baik teman-teman, ini dokumentasi kegiatan. Dan ini menjadi PI terakhir karena PI 6 gitu teman-teman. Mudah-mudahan senantiasa membawa keberkahan. Amin ya Allah. Lalu dipublikasi. Teman-teman bisa meletakkan hasil publikasinya teman-teman selama menjadi guru ya, bisa di jurnal pendidikan, bisa buku SBN seperti itu teman-teman. Nah alhamdulillah, mudah-mudahan membawa berkah.
dimudahkan segala urusan seperti itu. Oke, lanjut ke ini. Wow, kok nggak bisa diklik. Oke, terakhir itu di halaman yang terakhir di sini adalah sertifikat dan pendidikan. Nah, sertifikatnya apa aja, di PMM juga boleh, ikuti pembatik meskipun belum menang sampai jadi duta teknologi, tapi gak apa-apa, tetap semangat. Mudah-mudahan suatu saat lah diridhoi oleh Allah untuk bisa terus belajar sampai tahap nasional, bahkan syukur alhamdulillah bisa ke internasional seperti itu. Mudah-mudahan senantiasa dimudahkan. Saya mengapresiasi rekan-rekan guru yang konten kreator ya, walaupun saya belum terpilih diundang sebagai guru konten kreator, tapi gak apa-apa, tidak menyurutkan niat saya tetap untuk semangat menjadi guru ya, sekaligus kita boleh berkonten, tapi konten tentang pendidikan yang bermanfaat. Saya mengapresiasi teman-teman yang menonton ini, insya Allah semuanya akan menjadi orang sukses, karena sukses itu tentang waktu teman-teman, dan berproses itu setiap waktu. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.